wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriani dengan NPM 1951010472. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit sebagai tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Kartu kredit atau kredit card dalam bahasa Arab disebut dengan bithaqah i'timan. Secara bahasa, kata bithaqah atau kartu digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata i'timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dan kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. Secara etimologi, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya, yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Pada prinsipnya, cara pembayaran kartu kredit dibedakan menjadi dua, yaitu pembayaran penuh atau full payment dan tidak penuh atau minimum payment. Sistem pembayaran kartu kredit dewasa ini menggunakan sistem yang minimum payment, sedangkan sistem kartu kredit yang menggunakan full payment yaitu adalah charge card. Macam-macam kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbarui atau charge card. Kartu jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenakan atau sebagian dari dana tersebut. Yang kedua, kartu kredit pinjaman yang bisa diperbarui atau revolving credit card. Jenis ini termasuk yang populer di negara-negara maju. Pemilik kartu ini diberi pilihan cara menutup semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, maka akan dikenakan dua macam bunga. Yang pertama yaitu bunga keterlambatan, dan yang kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Tetapi jika mampu menutupi dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dia hanya membayar satu macam bunga, yaitu bunga penundaan pembayaran. Jenis akad dalam transaksi kartu kredit. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ada 3 akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit, yaitu kafalah, qard, dan ijarah. Pihak DSN MUI menyebutkan bahwa para ulama membolehkan sistem praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang didasari pada firman, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarus atau sukarela atau voluntary yang bernilai ibadah bagi penjamin, karena termasuk kerjasama dalam kebajikan atau ta'awun alal birri. Dan penjamin terutang sepantasnya lah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman jauh atau jauh dari syubhat. Penetapan jasa uang kafalah tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional. Agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu. Bagi sebagian ulama yang lain, akad kartu kredit menggunakan murabahah antara card issuer dengan card holder sebagai pembeli barang atau jasa dari merchant sebagai wakil issuer. Barang atau jasa tersebut kemudian dijual kembali kepada card holder oleh card issuer secara angsuran. Para fuqaha lain yang berpendapat bahwa transaksi kartu kredit merupakan card beralasan bahwa dalam hal ini issuer adalah pemberi pinjaman atau muqrid kepada card holder atau muqtarid melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank issuer, sementara yang menganggapnya sebagai ijarah mengatakan bahwa issuer adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap card holder. Atas dasar ini, card holder dikenakan membership fee. Transaksi kartu kredit merupakan cara yang relatif baru dalam bermuamalah, sehingga agak susah untuk menentukan jenis akad yang tepat kalau dilihat dari pendapat ulama terdahulu.